Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Shalom. Pagi ini kembali Tuhan satukan kita untuk bersaat teduh. Mari kita siapkan hati, kita mau mulai saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Bapak Yosef. Selamat pagi bala tentara surgawi, para malaikat agung dan malaikat pelindung kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk istirahat malam tadi. Dan terlebih lagi kami bersyukur untuk hari baru ini. Hari di mana kami akan berjalan bersama Engkau. Sehingga hari ini merupakan hari yang penuh rahmat dan harapan. Ya Yesus, tutup bungkus kami dengan darah suci-Mu. Bentengi kami, keluarga kami, dan rumah kediaman kami dengan kekuatan. Agar tidak ada kuasa-kuasa lain, kekuatan-kekuatan lain, dan roh-roh lain yang dapat masuk dan tinggal di dalam kami. Ya Allah Roh Kudus, pimpin kami, sehingga kami bisa bersaat teduh dengan baik. Amin. Jiwaku merindukan-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah penolongku. Engkau adalah Allah penyelamatku. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari sahabat-sahabat terkasih, bersama kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kerinduan. Karena kita sungguh merindukan Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur
Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang terus menolong kami. Dan Engkau Allah yang membalas segala tingkah laku kami dengan rahmat dan berkat-Mu. Engkau Allah yang terus mengampuni segala dosa kami. Engkau Allah yang tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sahabat-sahabatku, tak jarang dalam kehidupan ini kita merasa takut, kita merasa cemas. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kita, jangan takut karena Aku menjagamu. Jangan bimbang karena Aku memelihara. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Dia yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Dia yang berdiri di hadapan kita. Kita mau memberikan penyembahan terbaik kita pagi ini. Karena Dia memang Allah yang patut kita sembah. Dia juga Allah yang bertahta di atas semua puji-pujian kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia
besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Mari sama-sama kita nyanyikan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai,
berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Kami sembah Engkau mari sembah Dia, sembah Allah kita yang hadir bersama kita di tempat kita masing-masing. Sembah Dia, berikan penyembahan terbaikmu baginya. Kau kekuatan kami, hanya Kau Allah kami, Bapa. Kami menyembahmu, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa. El Shaddai, Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu besar, Bapa. Mari kita hening. Kita mau dengar suara Tuhan. Ya Allah, terima kasih untuk boleh merasakan kehadiran-Mu saat ini. Engkau yang menyiapkan hati kami, pikiran dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang pagi ini akan disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih Christina. Tuhan, pakailah dia menjadi alat-Mu dan jadikan kami tanah yang subur, agar apa yang Engkau tanamkan berbuah dengan banyak. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Yeskel 36 ayat 23 sampai dengan 28. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah.
manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mendapatkan 3 poin yang menurut saya ini merupakan janji Tuhan untuk kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama ialah ditahirkan atau dikuduskan. Dikuduskan menjadi syarat yang utama dan pertama untuk kita menjadi umat Tuhan. Karena ada tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Makanya Tuhan ingin menguduskan kita, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Karena kita tahu Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita, melebihi yang kita tahu. Kita ditahirkan dari apa saja? Kita ditahirkan dari kenajisan. Kenajisan itu apa? Ya, kenajisan itu seperti kita berkompromi dengan dosa. Tuhan sungguh-sungguh ingin mentahirkan kita dari segala kenajisan, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang baru. Kita jangan berkompromi dengan dosa, karena upah dosa adalah maut. Di satu sisi kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, namun di sisi lain, dalam beberapa aspek tertentu, mungkin kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Misal, setiap hari kita misa, kita membaca firman, kita melakukan pujian penyembahan, kita aktif di dalam pelayanan, di dalam gereja atau di dalam komunitas. Tapi kita masih menghalalkan segala cara untuk mencapai popularitas, atau mencapai rezeki, atau mencapai kesuksesan. Itu Tuhan tidak mau. Makanya kita akan dikuduskan dan ditahirkan dari kenajisan itu. Yang kedua, kita ditahirkan dari semua berhala. Berhala mungkin bukan cuma kita pergi ke paranormal, kita memuja patung, kita memuja benda-benda yang lain, keris, dan lain-lain. Tetapi saat ini, hal-hal yang kita prioritaskan lebih daripada Tuhan, itu termasuk berhala. Sehingga hal-hal itu dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin menjauh. Itu termasuk berhala. Yang kedua, janji Tuhan, pribadi yang diberikan hati dan roh yang baru. Alasan Tuhan memberikan hati dan roh yang baru adalah karena kecenderungan hati manusia yang keras. Sulit untuk mentaati perintah dan ketaatan Tuhan, sehingga mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa
sehingga ada jarak antara kita dan Tuhan. Orang yang hatinya keras adalah hati orang-orang yang menyimpan luka dan sangat sulit menerima pendapat orang lain. Susah diajak berbicara atau berdiskusi, serta selalu merasa benar. Itu adalah ciri-ciri orang yang berkeras hati. Kekerasan hati sangat menguasai sehingga bertumbuh menjadi orang yang dekil, sehingga membutakan dan membawa kerugian untuk diri kita sendiri jika kita masih mempertahankan keras hati. Hidup baru atau pribadi yang baru adalah pribadi yang memiliki hati dan roh yang baru yang diberikan Tuhan. Pribadi yang baru adalah dijauhkan dari hati yang keras dan diberikan hati yang taat. Makanya kita harus membuka hati supaya kita bisa menerima hati yang baru dan roh yang baru yang dijanjikan Tuhan. Perubahan dari hati yang keras menjadi hati yang taat terjadi ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertobatan, dan berubah menjadi pribadi yang taat akan firman-Nya. Namun, hati yang baru harus masuk dalam pengujian yang terus-menerus untuk memurnikan kita, untuk menguduskan kita melalui situasi, kondisi kehidupan, persoalan, pergumulan, bahkan kadang dalam berinteraksi dengan sesama atau sesama dengan saudara seiman yang menghadapkan kita pada pilihan. Apakah kita merespon tindakan orang itu dengan firman Tuhan atau memberontak terhadap firman Tuhan? Yang ketiga, pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Pribadi yang baru adalah pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini merupakan janji buat kita yang sangat indah, di mana Roh Kudus bisa berdiam di dalam diri kita, di dalam batin kita, untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan yang lain. Janji Tuhan ini digenapi mulai dari peristiwa Pentakosta yang pertama di lantai atas di Yerusalem, sehingga saat ini dan akan datang, dan selama-lamanya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini mengingatkan kita, bila kita ingin selalu tinggal di dalam Kristus, atau kita ingin mempunyai hubungan yang khusus spesial dengan Tuhan, maka kita harus mengobati luka-luka hati kita, menyerahkan hati kita untuk menerima pembaharuan hati dan roh, supaya kita bisa sembuh dan benar-benar menerima janji Tuhan dan hidup menjadi ciptaan baru sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga renungan pagi ini memberkati kita semua. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti yang kita sudah dengar kemarin dalam konsel hari Jumat. Karena dengan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita bisa menerima kasih karunia Tuhan berupa hati yang baru dan roh. Hati yang baru memberikan kita damai sukacita. Jika hari ini kita merasa Roh Kudus berbicara kepada kita, menyentuh hati kita, maka segeralah kita berdoa, bertobat, dan minta kepada Bapa di surga agar kita diberi hati dan roh yang baru. Dan sejak hari ini, kita sungguh-sungguh harus bersedia mau dikendalikan hidup kita oleh Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh ini dengan doa penutup.
Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau memberikan janji-janji yang indah buat kami. Saat ini Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepadamu Bapa. Berikanlah hati yang baru, pulihkanlah luka-luka di dalam hati kami. Sinarilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya sepanjang hari ini, segala ucapan dan perbuatan kami benar-benar hanya berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ubahlah hidup kami ya Bapa, seperti yang Kau ingini. Tahirkanlah kami, sucikanlah kami, dan layakkanlah kami semua untuk menjadi murid-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih karena Kau satukan kami di dalam komunitas pemulihan hati. Kami juga bersyukur karena melalui Civila dan Pak Paulus, kami selalu diingatkan untuk selalu mendekat kepadamu. Bapa, berkatilah semua kami para pelayan-Mu dan semua keluarga komunitas pemulihan hati ini, supaya semua pelayanan kami di dalam keluarga, di dalam komunitas dan dimanapun Kau tempatkan kami, benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga hati kami benar-benar hati yang baru, dan roh kami selalu dipenuhi Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan kami benar-benar tulus seperti merpati. Bapa, kami juga mau serahkan semua pelayanan KPH. Semoga kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus selalu menutup bungkus semua pelayanan kami, PH Sel, dan Komsel yang akan diadakan di Pontianak. Engkau sendiri akan bekerja. Roh Kudus-Mu yang akan selalu menaungi semua para pelayan-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang akan membuka setiap orang yang hadir dalam Komsel, Praise and Worship di Pontianak. Kami mau serahkan semua pelayanan KPH di dalam tangan-Mu. Biarlah hati mereka semua para pelayan-Mu Kau satukan dengan Roh Kudus-Mu. Bapa, kami juga mau serahkan semua keluarga kami di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua yang kami perbuat dalam keluarga kami benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemulihan hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Oke, difoto ya. 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.